Tahu kan kamu, Indonesia memiliki kurang lebih 75.000 desa, yang artinya negara kesatuan Republik Indonesia kita ini tersusun dari kurang lebih 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Fakta tersebut menjelaskan bahwa desa memiliki potensi yang sangat besar pada aspek kewilayahan. Pada aspek kewilayahan, penting untuk diketahui bahwa 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan. Sekarang, coba Anda bayangkan apa yang terjadi pada bangsa dan negara ini jika 75.000 desa di Indonesia yang mencakup 91% wilayah di Indonesia menjadi desa yang maju dan mandiri. Selain aspek kewilayahan, aspek kependudukan juga memainkan peranan penting bagi desa dalam kaitannya dengan kerja-kerja pembangunan nasional. Pada aspek kependudukan, penting untuk diketahui bahwa terdapat kurang lebih 43% penduduk Indonesia yang tinggal di desa. Berdasarkan rilis terbaru data BPS Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 adalah sebesar 9,03%. Di mana persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% dan persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi di pedesaan Indonesia. Sekarang coba Anda bayangkan, apa yang terjadi pada bangsa dan negara ini jika kemiskinan di pedesaan dapat dientaskan? Jika dilihat dari dua aspek tersebut, maka pengaruh utamaan pembangunan di desa seharusnya mampu berkontribusi kurang lebih 74% pada tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang ada di Indonesia. Sangat potensial, bukan? Desa jelas memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi. Sehingga kebijakan pembangunan yang ada di desa mulai saat ini harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan daerah maupun nasional. Dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada, desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan nasional. Lalu, bagaimana caranya? Dan dengan cara seperti apa untuk dapat mewujudkan itu semua? Pada bulan Desember tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kemudian menjadi landasan hukum serta mandat bagi pelaksanaan SDGs Desa di seluruh desa di Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Di mana untuk mencapai cita-cita tersebut, pada pasal 4 disebutkan bahwa perlu diterapkan prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional. Seperti yang sudah kita diskusikan bersama di awal, bahwa kerangka kerja pembangunan desa membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan desa sejalan dengan kebijakan daerah maupun pusat. Masih ingat kan? Dalam upaya melakukan koordinasi dan integrasi tersebut, maka Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memperkenalkan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs Desa didefinisikan sebagai upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Dari ke-18 tujuan SDGs desa tersebut, pembangunan desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada sistem informasi desa. Sesuai kebutuhan masing-masing desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Adapun penetapan prioritas SDGs desa kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa. BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan atau kegiatan prioritas pembangunan desa. Pencapaian tujuan SDGs desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs desa berdasarkan sistem informasi desa. Evaluasi laju pencapaian SDGs desa dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat desa. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang tahapan pembangunan desa. Pada bagian ketiga pasal 14 Permen Desa 21 tahun 2020 disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan 1. Pendataan desa. Pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran. 2. Perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJM desa, dan penyusunan RKP desa. 3. Pelaksanaan pembangunan desa, persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. 4. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Mari kita bedah lebih dalam. Tahap pendataan desa tahap awal mencakup langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemerintah desa melalui kepala desa membentuk kelompok kerja pendataan desa. Kedua, kelompok tersebut bertugas untuk melakukan pendataan desa yang bersifat sensus partisipatoris, yang berarti melibatkan seluruh warga desa secara inklusif. 3. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dapat berbentuk masukan perbaikan mengenai data SDGs desa. 4. BPD menyampaikan kepada kepala desa masukan perbaikan mengenai data SDGs desa. Pendataan desa tahap pemutakhiran mencakup langkah-langkah berikut. 1. Hasil pendataan awal menjadi data dasar SDGs desa yang wajib dikelola oleh kepala desa. Adapun kewajiban kepala desa mencakup A. Menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. B. Merawat dan melindungi data SDGs desa. C. Melakukan pemutakhiran data SDGs desa. Dan D. Menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Tahap pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan secara swakelola dengan cara A. Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. B. Pendayagunaan penyedia jasa atau barang. Dan atau C. Padat karya tunai desa. Dalam hal swakelola pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan barang dan atau jasa. Pemerintah desa dapat melibatkan penyedia barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap pertanggungjawaban pembangunan desa. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa. Musyawarah desa pertanggungjawaban diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Masyarakat desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.